Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazila Jodanda Ramadhani dengan NIM 3322501014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi GNS pada bidang konstruksi. Apa itu GNS? GNS merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang menyediakan informasi mengenai posisi, kecepatan, dan waktu di seluruh permukaan bumi. Sistem ini bekerja melalui jaringan satelit yang mengirimkan sinyal ke receiver di permukaan bumi. GNS terdiri dari beberapa sistem satelit yang dioperasikan oleh berbagai negara, antara lain pertama GPS Amerika Serikat, kedua GLONASS Rusia, ketiga Galileo Eropa, keempat Galileo Cina. Cara kerja GNS, pertama memancarkan sinyal, kedua receiver menerima sinyal dari minimal 4 satelit, ketiga receiver menghitung jarak ke setiap satelit, keempat posisi dihitung menggunakan metode trilaterasi, kelima koordinat ditentukan secara real time. Keunggulan dan tantangan penggunaan GNS. Keunggulannya yaitu ada akurasi tinggi hingga sentimeter dengan RTK, pengukuran lebih cepat dibanding metode konvensional, data dapat diperoleh secara real time, mengurangi human error. Tantangannya yaitu ada gangguan sinyal akibat gedung tinggi atau pepohonan, membutuhkan langit yang relatif terbuka, dipengaruhi kondisi atmosfer dan multipath. Peralatan GNS memiliki biaya investasi yang cukup tinggi. Kendala penggunaan GNS yang sering dihadapi, pertama, gangguan sinyal akibat gedung tinggi, multipath, kanopi pohon yang lebat dapat menghambat penerimaan sinyal satelit. Kondisi cuaca dan gangguan atmosfer dapat mempengaruhi kualitas data. Kedua, membutuhkan receiver dengan spesifikasi yang baik agar memperoleh hasil yang akurat. Memerlukan tenaga survei dan memahami pengoperasian GNS dan pengolahan data. Mengapa GNS dibutuhkan dalam konstruksi? Proyek konstruksi membutuhkan data posisi dan elevasi yang akurat agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan desain. Kesalahan dalam penentuan posisi dapat menyebabkan ketidaksesuaian dimensi bangunan, pembengkakan biaya, keterlambatan proyek, bahkan risiko kegagalan struktur. Dengan teknologi RTK dan CORS, penelitian pengukuran dapat mencapai 3 cm sehingga sangat sesuai untuk berbagai pekerjaan konstruksi modern. GNS pada tahap pelaksanaan konstruksi, selama proses pembangunan, GNS digunakan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilakukan sesuai dengan gambar desain. Digunakan untuk pertama yaitu ada stake out titik bangunan, kedua penentuan elevasi pekerjaan, ketiga penentuan senteran jalan, keempat penempatan pondasi dan kolam, kelima pengendalian posisi struktur. Dengan GNS, kesalahan posisi dapat diminimalkan sehingga kualitas konstruksi menjadi lebih baik. Peran GNS di bidang konstruksi. GNS memiliki peran penting dalam mendukung seluruh tahapan proyek konstruksi, mulai dari survei awal hingga pemantauan kondisi bangunan setelah proyek selesai. Peran utama GNS yaitu menentukan koordinat dan elevasi lokasi proyek, mendukung survei dan pemetaan topografi, membantu proses take out atau penentuan titik konstruksi, mengontrol kualitas pekerjaan konstruksi. Aplikasi GNS pada konstruksi jalan raya. Pembangunan jalan memerlukan ketelitian tinggi agar jalur, elevasi, dan geometri jalan sesuai dengan desain. GNS digunakan mulai dari tahap survei hingga penyelesaian proyek. Pertama yaitu menentukan trase jalan, kedua menentukan titik center line, ketiga menghitung volume, galian, dan timbunan, keempat mengukur profil pemanjang dan melintang. Aplikasi GNS pada pembangunan gedung. Pada proyek pembangunan gedung, GNS digunakan untuk menentukan posisi pondasi, titik kolam, serta layout menggunakan bangunan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, GNS juga dimanfaatkan dalam monitoring deformasi bangunan tinggi untuk mengetahui adanya penggeseran atau penurunan struktur selama proses konstruksi maupun setelah bangunan digunakan. Aplikasi GNS pada pembangunan jalan. Dalam proyek pembangunan jalan, GNS memiliki peran yang sangat penting, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi. Beberapa penerapannya meliputi yaitu penentuan trase jalan, mengukur profil pemanjang dan melintang, monitoring pekerjaan galian dan timbunan, teknik pengumpulan data, kuesioner, dan studi literatur.
Kesimpulannya yaitu JNS telah menjadi teknologi utama dalam industri konstruksi karena mampu mendukung seluruh tahapan proyek, mulai dari survei awal, pelaksanakan pekerjaan, pengendalian kualitas, hingga monitoring infrastruktur setelah selesai dibangun. Penerapan JNS memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan akurasi pengukuran, mempercepat proses pekerjaan, mengurangi kesalahan struktur, mengoptimalkan pembangunan alat berat, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.